Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum wa marhaban fi qanatina, qanat bahasa Arab dasar ta'allum lughah al-arabiyyah min sifrin. Selamat datang kepada antum sekalian di channel kami, yaitu channel bahasa Arab dasar, belajar bahasa Arab dari nol. Wa ma'akum ana Rafi Tajdidul Haq, Thalibu Lughah Al-Arabiyyah. Dan bersama teman-teman semua, saya Rafi Tajdidul Haq, seorang pembelajar, seorang murid bahasa Arab. Wa rajulun yuhibbu lughatal arabiyyah, dan merupakan seseorang yang suka belajar bahasa Arab. Kaifa halukum ya ihwah, atamanna an takuna bisihhatin. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Kama qultu ams sanadrusu ilmun nahwi fi kitab al-muyassar. Sebagaimana perkataan saya sebelumnya, saya hari ini akan membahas tentang ilmu nahwu dari kitab al-muyassar. Nah, jadi ilmu nahwu sendiri itu merupakan ilmu yang membahas tentang perubahan harokat atau perubahan baris di dalam bahasa Arab. Jadi kasroh, jadi domah atau sukun gitu ya. Bisa jadi nasab, bisa jadi marfu, bisa jadi jazm gitu. Nah, itu dipelajari di dalam ilmu nahwu gitu. Adapun nanti ilmu shorof itu membahas tentang perubahan kata gitu ya, pemecahan kata gitu. Nah, kalau ilmu nahwu itu membahas tentang perubahan harokat atau baris di dalam bahasa Arab. Tamam mubasharatan, hayya bina nadrus ilmu nahwi fi kitab al-muyassar. Baiklah, marilah kita belajar ilmu nahwu di kitab al-muyassar. Dan kitab nahwu ini merupakan karangan atau tulisan dari almarhum Kiai Haji Aceng Jakaria, yang merupakan ulama terkenal di Jawa Barat. Oke, kita mulai pembelajaran nahwu itu dari makna al-kalimat gitu ya. Nah, di sini sudah dituliskan makna al-kalimatu. Al-kalimatu lafdun lahu makna. Kalimat itu adalah lafaz yang memiliki makna. Jadi secara pengertian, kalimat itu adalah lafaz yang memiliki makna. Atau di dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan istilah kata. Jadi al-kalimatu di dalam bahasa Arab memiliki makna kata di dalam bahasa Indonesia, bukan kalimat. Kalau kalimat nanti itu disebutnya dengan jumlah. Ada jumlah mufidah, ada jumlah ismiyah. Al-kalimatu maknanya kata. Kata yang memiliki makna atau lafaz yang memiliki makna. Lafzun lahu makna. Seperti apa? Misalnya banyak. Di sini bisa contohnya masjidun. Masjidun gitu ya. Masjid gitu ya. Karena masjid itu menunjukkan sebuah tempat ibadah gitu ya. Jadi kata yang memiliki arti tertentu. Oke. Summa, ada berapa sih kalimat itu gitu ya di dalam bahasa Arab? Aqsamul kalimati au anwaul kalimati, macam-macam kalimat atau pembagian kalimat itu alas salasa, kepada 3 bagian gitu ya. Jadi kalimat itu ada tiga cabang. Pertama, ismun. Ismun itu kata benda gitu ya. Jadi kalimat itu atau kata itu yang pertama ismun, yang menunjukkan kata benda. Contohnya apa? Contohnya madrasatun, ismun. Contohnya madrasatun. Madrasatun adalah sekolah gitu ya, kata benda. Kemudian fi'lun atau fi'il, ini isim, ini fi'il, fi'lun. Contohnya apa? Yang kata yang memiliki makna kata kerja. Contohnya jalasa. Jalasa artinya duduk gitu ya. Contoh yang lain lagi banyak. Contohnya
qoro'a membaca, kataba menulis, nadoro melihat, wagoiriha dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada harfun atau huruf. Nah, ternyata huruf juga termasuk ke dalam kalimat gitu. Contohnya apa? Contohnya fi, huruf jar gitu ya. Min, dari gitu ya. Fi di dalam, min dari. Nah, itu termasuk anwaul kalimat gitu ya. Termasuk pembagian dalam kalimat. Ada isim, ada fiil, ada harf, ada huruf. Summa ma huwa al-ism gitu ya. Apa itu isim? Apa sih pengertian dari isim itu gitu ya. Nah, di sini sudah saya tulis dan rangkum dari kitab Al-Muyassar. Al-ismu, isim itu huwa kalimatun adalah sebuah kalimat dalat ala makna yang menunjukkan kepada makna walam tuktaron bizamanin gitu. Walam tuktaron bizamanin dan tidak disertai bizamanin dengan waktu. Jadi isim itu merupakan kalimat yang menunjukkan kepada makna dan tidak terikat atau tidak disertai oleh waktu gitu ya. Seperti contohnya tadi madrasatun, kan nggak ada istilahnya sekarang, dulu, sekarang misalkan masa lalu atau masa depan gitu. Karena tidak disertai oleh zaman, bizamanin gitu. Makanya di dalam isim tidak ada gitu, isim madi, isim mudore, nggak ada. Itu nanti pembaginya di fiil. Nah, ini pengertian dari isim. Jadi isim itu apa? Isim itu adalah kalimatun dalat ala makna, kalimat yang menunjukkan kepada makna. Walam tuktaron bizamanin, dan tidak disertai bizamanin oleh waktu. Tamam. Tafadhol istima alamatul isim. Apa sih ciri-ciri isim itu? Itu ya. Tentunya sebuah isim memiliki ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bahwa itu adalah isim. Yang pertama, cirinya adalah al-khafdu. Al-khafdu. Apa al-khafdu itu? Al-khafdu itu bahasa lainnya adalah kasroh atau baris yang ada di bawah sebuah huruf gitu ya. Kasroh gitu. Saya di sini tulis. Nah, ini kasroh gitu ya. Ini fathah, ini kasroh, ini domah. Ini fathah, ini kasroh, ini domah. Nah, ciri-ciri isim yang pertama adalah kasroh atau al-khafdu atau khafad, sering kita sebut. Contohnya dalam kalimat apa? Bismillahi. Bismillahi gitu ya. Nah, di sini ada bismi. Nah, ismi ini gitu ya, karena khafad maka ini otomatis isim. Allahi juga khafad, cirinya harokatnya, maka ini adalah isim juga, kata benda. Oke, sampai sini ya. Terus alamatul ismi yang kedua adalah at-tanwin. At-tanwin. Tanwin gitu ya. Tanwin itu ya yang ini an, in gitu, un. Jadi fathah 2 baris gitu, kasroh 2 baris. Jadi itu yang dimaksud dengan tanwin. Nah, kalau ada sebuah kata kemudian ada tanwin, contohnya apa? Rojulun, tanwin domah, maka itu termasuk juga ke dalam isim, ke dalam kata benda. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, al-alifu wal lamu. Alif lam. Jadi ciri isim selanjutnya adalah adanya alif lam. Alif lam itu juga merupakan menunjukkan makna lain nanti, isim ma'rifah gitu ya, isim yang khusus gitu. Nah, al-ustadu contohnya ada alif lam. Kata ustadun, ketika ada alif lam maka otomatis domah tanwinnya, tanwin domahnya hilang, jadi domah saja gitu. Al-ustadu, enggak al-ustadun. Nah, kadang-kadang sebagai baru pertama kali belajar bahasa Arab, kadang-kadang lupa gitu menyebutnya. Harusnya enggak tanwin, harusnya domah aja gitu, al-ustadu. Tapi malah banyak yang menyebut al-ustadun. Nah, itu kurang tepat gitu ya, dan salah mungkin. Al-alif wal lam. Itu ciri yang ketiga dari sebuah isim.
Kemudian ciri yang berikutnya alamatul ismi robian, yang keempat huruful jar gitu. Huruful jar maksudnya apa? Maksudnya dimasuki huruf jar. Jadi sebelum kalimat itu ada huruf jar. Contoh, minallahi. Min ini merupakan huruf jar gitu ya, yang berfungsi untuk membuat majrur sebuah kalimat yang ada di depannya, minallahi. Nah, ini kata lafzul jalalah Allah ini menjadi kasroh karena ada huruf jar, maka Allah ini menjadi kata benda gitu ya secara bahasa Arab. Contohnya yang lain misalkan fil madrasati gitu, kemudian fil fasli, minallahi, kemudian minal madinati. Banyak gitu yang bisa dilihat baik di dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis gitu. Nah, ini merupakan alamatul ismi. Ada 4 gitu ya. Terus apa saja huruf jar itu? Nah, huruf jar itu banyak gitu ya. Ada belasan. Nah, nanti akan saya jelaskan seiring berjalannya waktu gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa tersampaikan dari awal, dari dasar untuk pelajaran nahwu ini. Oke, hakadha darsuna al-an. Baiklah, itulah pelajaran kita hari ini. An kalimah gitu, tentang kalimah, tentang sebuah kalimah. Jadi ini teman-teman harus dipahami dulu kalimat itu apa, kemudian kalimat itu dibagi ke dalam berapa gitu ya. Kalimat itu dibagi ke dalam 3 ya, tadi isim, fiil, dan huruf. Nah, nanti fiil kita bahas, huruf kita bahas. Sekarang kita bahas isim. Isim itu apa? Isim itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna dan tidak disertai oleh waktu. Al ismu huwa kalimatun dalat ala makna walam tuktaron di zamanin. Ciri-ciri isim itu apa? Ada 4. Ada al-khafad atau kasroh, at-tanwin, kemudian al-alif, walam, alif lam, kemudian huruf jar. Nah, hakaza. Idza ladaikum soal faktub fit ta'liqat gitu. Apabila teman-teman mempunyai soal atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Hakada darsuna, seperti itu pelajaran kita. Syukron kasiron, syukron jazilan ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Barakallahu fiikum. Ila liqa. Semoga Allah memberkahi kalian semua, teman-teman semua, kita semua. Ila liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.